Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat juz 30 dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah, yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan karena ini adalah surat Makkiyah, maka mukhatabnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang bercerita terkait dengan Rasulullah Muhammad, kemudian terkait dengan Al-Quran dan terkait dengan hari kebangkitan. Karena orang-orang musyrikin Quraisy masih meragukan adanya hari kebangkitan Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Madaniyah itu biasanya bercerita tentang orang yang beriman, ya, karena di sana sudah ada komunitas yang kuat orang beriman. Kemudian orang munafik, karena di Madinah baru ada orang munafik. Kemudian di Madinah juga ada orang Yahudi, itu yang diceritakan dalam surat-surat Madaniyah. Baiklah, kita akan bahas ayat per ayat dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Ini ada dua pendapat terkait dengan fajar. Yang dimaksud adalah waktu fajar itu sendiri, yaitu waktu di mana subuh mulai masuk, ya. Kemudian yang kedua adalah demi sholat fajar, yaitu sholat sebelum subuh dan sholat subuh itu sendiri, yaitu sholat yang ada di waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi apapun yang Dia kehendaki, bebas. Tapi kita kalau bersumpah harus demi Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau Allah bersumpah pasti ada suatu penekanan yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Wal fajr, ya, fajar ini juga menjadi waktu yang sangat penting, ya, sehingga Allah buat waktu itu menjadi sumpah. Karena fajar itu adalah waktu di mana orang bangun setelah mati kecil. Jadi tidur itulah mati kecil bagi manusia. Ya, Allah tidurkan, Allah matikan sementara di malam hari, kemudian Allah bangunkan lagi di waktu fajar. Kemudian fajar juga waktu dimulainya puasa, dan fajar juga awal dimulainya sholat subuh. Fajar juga merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat, sehingga sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, sehingga ini adalah sholat yang spesial. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, ya maka dia akan masuk surga. Apa waktu yang dingin itu? Waktu yang dingin itu adalah subuh dan asar. Subuh adalah pergantian waktu dari malam ke siang, dan asar adalah pergantian waktu, ya, dari siang ke malam. Dan ini dua waktu yang kadang berat untuk dilakukan, ya, orang-orang yang mau menunaikan sholat. Subuh, ya, bangun tidur, ya, tentu perlu perjuangan untuk kemudian kita bangun, ya, kemudian melaksanakan sholat. Asar juga demikian, setelah sholat, setelah bekerja sepanjang hari, kadang orang lalai untuk melaksanakan sholat asyar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas bagi orang yang menunaikan dua sholat ini, menjaga dua sholat ini, akan diberikan surga. Baik, kita lanjutkan. Walayalin asyir, demi malam-malam yang 10. Yang asyir 10, ya. Ini juga ada beberapa pendapat. Kemudian al-layali, malam-malam ini dalam istilah orang Arab, ya, menyebutkan malam itu tentu juga siangnya juga. Jadi dia hanya malamnya, siangnya juga dihitung, ya, siang dan malam. Misalkan 7 malam berarti juga 7 hari begitu. 7 hari berarti juga 7 malam. Oke, al-asyir, ada yang berpendapat
itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, sehingga ini adalah malam-malam yang mulia. Kemudian ada yang berpendapat 10 hari itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya. Kadang kita kurang mengutamakan 10 hari awal bulan Zulhijjah, padahal itu adalah hari-hari yang sangat mulia. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sudah sering melakukannya, ada itikaf ya di dalamnya dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ini keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Oke, berikutnya wasyaf'i wal watr, demi yang genap ya, berpasangan, wal watr, dan yang ganjil yang sendirian. Para ulama berpendapat bahwa syaf'i itu yang genap itu adalah makhluk, kita manusia. Karena kita diciptakan berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada malam, ada siang, ada sore, ada pagi, ada iblis, ada malaikat, dan seterusnya, semua berpasangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-witr, yang ganjil. Dan Allah tidak butuh pasangan. Nah, makanya dalam syariat-syariat kita juga dalam melaksanakan ibadah disunahkan yang ganjil. Seperti Allah mencintai salat witir, ya, karena salat witir adalah salat yang rakaatnya ganjil. Begitu juga dalam syarat-syarat yang lain, ada tawaf ya itu 7 kali, sya'i juga 7 kali, ganjil semuanya. Salat 5 waktu sehari semalam juga 17 rakaat, ganjil juga. Ini menunjukkan bahwa Allah suka yang ganjil, ya syafa'i, ya genap itu adalah para makhluk, al-witr adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wal-laili idza yasir, demi malam apabila ia berlalu. Dia mengatakan demi malam apabila ia tiba. Karena kalau malam berlalu berarti sudah melewati fajar begitu. Atau itu adalah waktu fajar karena pergantian dari malam ke siang. Baik. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam yang tiba, untuk menekankan pada hal yang penting pada ayat 5, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah ada pada yang demikian itu sumpah bagi yang berakal. Artinya apa? Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Allah melanjutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kamu lihat bagaimana telah berbuat Tuhanmu terhadap kaum Ad. Iram dzatil imad, yaitu kaum Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaq mislaha fil bilad, yang belum diciptakan sepertinya pada negeri lain. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka memotong batu-batu besar untuk dijadikan rumah di lembah. Ya. Oke, sampai sini dulu kita bahas. Jadi Allah ingin menekankan terkait hal bagaimana orang-orang terdahulu yang mendurhakai Allah kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu kaum Ad, kaum Iram, ya. Kemudian kaum Samud, ya, dan kemudian Fir'aun, kaumnya Fir'aun adil autad. 3 kaum ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka ini dulu kuat,
mereka ini dulu punya kelebihan-kelebihan ya. Seperti kaum Ad yang bisa membuat bangunan-bangunan tinggi, gunung ya, gunung batu itu dibelah, ukir-ukir menjadi sebuah rumah ya, menunjukkan bahwa peradaban mereka tinggi dan mereka adalah orang-orang kuat. Tapi kemudian oleh Allah diberikan azab karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Ad ini sangat kuat ya. Sampai diceritakan kalau mereka ingin membinasakan suatu kaum, cukup diutus satu kaum saja, kemudian datang dilempari pada kaum tersebut sudah hancur karena tubuh mereka tinggi besar. Walaupun demikian, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dihancurkan. Saya ingin jelaskan terkait dengan silsilah kaum Ad ini, kaum Ad dan Samud. Jadi Nabi Adam alaihissalam ya, pada Nabi Nuh ya, keturunan salah satunya setelah itu adalah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membuat kapal yang besar karena Allah ingin menimpakan banjir yang sangat besar, maka ketika itu semua manusia yang beriman masuk ke dalam perahu. Ada benar orang-orang kafir ya, yang tidak mau naik perahu, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang sangat besar yang melanda seluruh dunia. Maka setelah itu banjir surut, maka yang hidup adalah Nuh dan pengikutnya serta anak keturunannya. Nah, anaknya Nabi Nuh ketika itu ada 4 ya, yang kemudian ini menjadi nenek moyang dari negeri-negeri yang ada saat ini. Mereka adalah Yam, Ham, Sam, dan Yafid. Nah, dari Syam ini kemudian menurunkan orang-orang Arab ya. Ada menurunkan Iwat, kemudian menurunkan lagi anaknya Iram, menurunkan lagi namanya Ad, dan kemudian Samud. Jadi Samud dan Ad ini adalah keturunan dari Syam. Nah, ini orang-orang kuat. Orang-orang kuat. Kaum Ad yang sangat kuat tadi, ini oleh Allah tidak ditimpakan batu, tidak dibakar ya. Tapi cukup Allah mendatangkan angin yang sangat kencang ya. Kemudian angin itu menerbangkan mereka ya, dipontang-pantingkan mereka di atas ya oleh angin tersebut sampai lamanya 7 malam 8 hari. Sampai kemudian usus mereka keluar ya, karena anginnya itu sangat kencang dan sangat dingin sekali begitu. Sampai kemudian mereka 7 malam 8 hari itu berada di atas, dipontang-pantingkan oleh angin tersebut. Sampai-sampai kemudian mereka setelah 7 malam 8 hari itu dijatuhkan oleh Allah dalam kondisi yang sudah sangat lemah sekali, sudah mati begitu, karena usus-ususnya sudah dikeluarkan semuanya. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan terkait dengan Fir'aun. Wa Fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang kuat. Al-autad itu ada yang mengartikan pasak. Kenapa pasak? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah bahwa menurut At-Tabrani, pasak itu diartikan pasukan ya, karena Fir'aun punya banyak pasukan. Kemudian ada yang mengatakan Fir'aun itu punya tempat hiburan yang mana di situ ada tenda-tenda, dan tenda-tenda itu pasti ada pasaknya, ada pasak-pasaknya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah tali untuk menyiksa orang ya. Karena Fir'aun itu kalau menyiksa orang biasanya orang ditali ya, tangan dan kakinya, kemudian ditarik sampai lepas, sampai putus ya. Masya Allah, itu adalah siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun pada waktu itu.
kepada orang-orang yang mungkin tidak patuh kepadanya. Nah, makanya disyariatkan kalau kita berkunjung ke tempat-tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah, ya, di Ad, ya, di Samud maupun di tempat-tempatnya Fir'aun, maka dianjurkan kita untuk menangis, bersedih. Kalau tidak bisa menangis, maka jangan ke sana. Sebagai wujud bahwa kita takut, ya, pada azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada mereka. Sehingga tidak boleh ke sana rekreasi ketawa-ketawa. Jadi di sana seharusnya zikir kepada Allah. Inilah tempat yang dulu pernah Allah memberikan azab kepada orang-orang yang durhaka. Baik, kemudian Allah berfirman, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka sewenang-wenang di dalam negeri, fa aktsaru fil fasad, lalu mereka banyak berbuat di dalamnya negeri itu kerusakan, yaitu dengan membunuh orang-orang syirik, ya. Ayat 12 ini, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Jadi mereka ini berkuasa tapi membuat kerusakan. Kerusakannya bukan merusak alam, ya, tapi merusak akidah, merusak tatanan sosial, ya, merusak akhlak, ya, dan seterusnya, itu merusak peradaban dengan perilaku mereka yang sangat keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan azab, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka menimpakan kepada mereka Tuhan mereka, pencipta mereka, yaitu cambuk, yang yaitu siksa. Sabba ini artinya dituangkan, jadi Allah menuangkan azab gitu kepada mereka. Dan sauto ini cambuk itu mengandung arti bahwa ini hanya sedikit saja jika dibandingkan dengan siksa akhirat nanti. Tidak banyak, nanti di akhirat lebih kejam lagi begitu. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi perbuatan hambanya. Ya, oke. Baik, kita akan masuk ke paragraf baru terkait dengan dua golongan orang yang diberi nikmat. Nah, pandangan mereka terkait dengan kemuliaan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Maka adapun manusia yang kafir apabila mengujinya Tuhannya, fa akramahu, lalu dia memuliakannya dengan harta, wa na'amahu, dan memberinya nikmat, fa yaqulu, maka mereka berkata rabbi, Tuhanku, akraman, dia memuliakan aku. Sebaliknya, wa amma, dan adapun idza mabtalahu, apabila Tuhan mengujinya, faqadara alaihi, lalu dia menyempitkan atasnya rizquhu, rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata rabbi, Tuhanku, ahana, dia telah menghinakanku. Ini persepsi orang-orang kafir bahwa yang disebut kemuliaan itu adalah ketika seseorang itu punya banyak harta, ya, itu berarti Allah memuliakannya. Kalau kemudian orang itu miskin, maka Allah menghinakannya. Dan tentu ini adalah persepsi yang salah, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan para sahabat ini ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Yang kaya seperti Abu Bakar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, para pedagang-pedagang itu kaya. Tapi ada yang miskin seperti Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaannya, gitu. Sehingga kalau kita punya persepsi bahwa ada orang kaya, itu belum tentu Allah memuliakannya. Ya, orang kaya tapi nggak sholat, nah ini
Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sedikit kenikmatan saja di dunia, tapi di akhirat nanti akan dicabut nikmatnya, bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang miskin, kekurangan, tapi dia rajin sholat, dia menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan menjauh apa yang dilarangnya. Ini sebentar aja dia merasakan kesedihan.